Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Kelompok 1 dengan nama anggota yang pertama Fuzla Zita Waranggani, yang kedua saya sendiri Laila Yunafia, yang ketiga Putri Anggraini, yang keempat yang Bagus Maulana, 5 Dewi Hamidatus Soleha, yang terakhir Aulia Iza Afkarina. Definisi, gizi ibu hamil adalah nutrisi yang diperlukan untuk pemenuhan gizi ibu sendiri dan perkembangan janin yang dikandungnya. Pemenuhan nutrisi ibu hamil erat kaitnya dengan tinggi rendahnya pengetahuan dan baik buruknya sikap tentang pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Gizi ibu hamil merupakan nutrisi yang diperlakukan dalam jumlah yang banyak untuk pemenuhan gizi ibu sendiri dan perkembangan janin yang dikandung. Apabila masukan gizi pada ibu hamil tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan terjadi gangguan dalam kehamilan baik kepada ibu dan juga pada janin dikandungnya. Pengantar, outcome kehamilan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, internal dan eksternal. Internal yaitu status gizi, maternal status gizi prahamil, kenaikan berat badan selama hamil, genetik, paritas, penjarakan kehamilan, hormonal. Yang eksternal yaitu rokok, polusi udara, asupan gizi, ketinggian sosioekonomi. Status gizi atau nutrisi prahamil, tinggi badan yang kurang, berat badan rendah sebelum hamil, dan rendahnya IMT seringkali dikaitkan dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat selama hamil di negara berkembang. Status gizi prahamil yang rendah di negara berkembang pada umumnya merupakan hasil dari kurang gizi kronis dan kemiskinan. Pertumbuhan postnatal lebih ditentukan oleh faktor genetik saat asupan gizi tercukup. Pertumbuhan prenatal lebih banyak ditentukan oleh lingkungan rahim ibu. Pengaruh kondisi maternal pada pertumbuhan janin pada dasarnya mencerminkan ukuran rahim ibu dan kapasitasnya untuk menyuplai zat gizi pada janin yang sedang bertumbuh. Status gizi atau nutrisi prahamil, asupan makan inadekuat saat remaja, diet ketat, berperilaku makan menyimpang, menyebabkan ibu dengan status gizi kurang. Ibu yang malnutrisi, kurang gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. BBLR mengganggu kelahiran prematur, abortus, spontan, dan kematian janin. Pengaruh malnutrisi tergantung beberapa berat malnutrisi yang dialami periode kehamilan. Ibu seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang memasuki fase kehamilan dan baru meyakini dirinya hamil di minggu keempat kehamilan. Trimester 1 sudah berjalan, kebutuhan gizi sudah meningkat. Mekanisme terjadi hambatan pertumbuhan janin. Yang pertama, status gizi atau nutrisi pada ibu hamil, ekspansi volume darah saat hamil kurang, peningkat jantung curah, jantung kurang, aliran darah ke plasenta kurang, ukuran plasenta mengecil, transfer zat gizi berkurang, hambatan pertumbuhan janin. Trimester 1 adalah periode paling kritis. Fase hiperplasia. Fase perbanyakan sel, organ pertama yang tumbuh pada janin adalah otak. Adanya periode kritis, waktu spesifik untuk pertumbuhan dan perkembangan masing-masing jaringan, berbeda-beda untuk tiap organ dan jaringan, yaitu hati dan jantung sampai mgg ke-14, paru-paru di 10 mgg berikutnya. Pada akhir minggu ke-12 trimester 1, sebagai besar organ sudah terbentuk. Pada trimester 1, kualitas asupan lebih penting dibanding kuantitas, yaitu seperti ibu harus pandai memilih makanan yang padat gizi, meski ibu umumnya kehilangan selera makan atau mual selama, namun ibu harus berusaha memenuhi kebutuhan gizi. Kekurangan gizi akan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap sistem organ, dapat mengubah atau menghentikan fase perkembangan janin yang sedang berlangsung pada akan terdampak seumur hidup. Misalnya, reaksi yang tidak baik dari obat-obatan, kecerdasan tidak optimal,
kurang zat gizi, perkembangan janin akan terpengaruh lebih dulu sebelum defisien tersebut tampak pada ibu. Zat gizi yang sering kali defisien pada trimester awal seperti asam folat, kekurangan asam folat menyebabkan MTD. Trimester 2. Hiperplasia menurun, hipertrofi dimulai. Proses pembentukan organ telah selesai, yaitu lengan, tangan, jari tangan, kaki, dan jari kaki telah terbentuk secara utuh. Janin sudah memiliki telinga dan mulai terbentuk menempang gigi di dalam rahang. Kurang gizi pada masa ini tidak lagi mempengaruhi aspek fisik dari janin. Pada trimester ini, berat payudara ibu meningkat rata-rata 30% karena di perkembangan sel-sel yang diproduksi ASI. Cadangan lemak dibutuhkan sebagai energi tambahan yang diperlukan untuk memproduksi ASI. Trimester 3, yaitu trimester 3 merupakan masa yang rumit dalam pertumbuhan janin. Fase hipertrofi dan maturasi, jumlah sel tidak lagi berubah. Panjang badan janin menjadi 2 kali lipat masa sebelumnya. Kenaikan BB janin mencapai 3-4 kali BB sebelumnya. Bayi menumpuk cadangan mineral, terutama kalsium dan zat besi, dan lemak yang dikumpulkan pada bulan terakhir kehamilan. Bayi mendapatkan prioritas lebih dibandingkan ibu untuk mengambil cadangan zat gizi ibu. Pada usia kehamilan 9 bulan, rata-rata bayi normal memiliki BB sebesar 3-4 kg dengan panjang badan kira-kira 50 cm. Kebutuhan energi ibu hamil merupakan zat gizi utama yang diperlukan untuk penambahan BB ibu selama kehamilan. Berbagai penelitian menunjukkan penambahan konsumsi energi saat hamil dapat meningkatkan BB ibu dan BB bayi saat lahir. Selama hamil diperlukan tambahan kalori sebesar 80.000 kalori atau sebesar 285-300 kalori atau hari, 8.000 kalori atau 280 hari. Pada trimester 1 sekitar 150 kalori per hari, pada trimester 2 dan ketiga ibu sekitar 350 kalori per hari. Protein, yaitu zat gizi dasar untuk pertumbuhan janin. Bumil yang kekurangan protein kronis berpengaruh pada penurunan sel janin hingga kehamilan. 20 mikrogram asam amino janin diberikan lewat plasenta. Dibutuhkan sekitar 60 gram protein per hari. Zat besi Fe. Saat hamil terjadi pengenceran darah sehingga bumil berisiko anemia. Kebutuhan Fe terbesar pada trimester akhir. Ketidakcukupan akan menyebabkan HB dalam darah. Definisi Fe lebih berpengaruh pada ibu. Ibu hamil perlu menambahkan sekitar 30 mikrogram Fe dalam diet karena kebutuhan Fe selama hamil tidak dapat dipenuhi hanya dari makanan. Anemia saat hamil meningkat risiko. Lodium. Definisi lodium selama kehamilan dapat menyebabkan kretinisme pada bayi. Ibu yang mengkonsumsi lodium dalam jumlah berlebihan selama hamil menyebabkan bayi lahir menderita goiter dan hipotensi. Ibu hamil goiter, bayi berisiko goiter 10 kali lipat. Kalsium. Penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, pengumpulan darah dan aktivitas otot. Bakal gigi janin sudah tumbuh saat 5 bulan kehamilan. Jika konsumsi kalsium ibu rendah, maka kalsium akan diambil dari tulang ibu. Resiko osteoporosis. Minimal konsumsi 600 mikrogram sehari 2 gelas susu. Total 25 gram kalsium dibutuhkan selama hamil selama trimester. Terakhir, kalsium paling diperlukan adalah ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi kalsium sejak awal kehamilan. Karena kalsium dapat disimpan untuk digunakan pada saat keperluan akan kalsium meningkat. Natrium Na diperlukan untuk cairan amniotik. Selama hamil terjadi peningkatan cairan ekstraselular, kebutuhan Na meningkat meskipun kebutuhan naik. Konsumsi harus diatur agar tidak terjadi pregnancy induksi hipertensi. Dan selanjutnya zinc, penting untuk perkembangan dan pertumbuhan organ janin terutama pembelahan sel, sintesa DNA, RNA.
Peningkatan protein akan memperbaiki intake zinc. Definition: malformasi hidrohital fiber sumbing, janin mengalami gangguan pertumbuhan. Vitamin A. Penggunaan vitamin A dosis tinggi pada trimester 1 dapat mengakibatkan aborsi dan kelainan bawaan pada bayi. Vitamin A penting untuk perkembangan sel, memelihara integritas jar epitel, formasi gizi, pertumbuhan tulang. Transfer vitamin A terjadi terutama pada trimester 3. Vitamin D. Vitamin D dan kalsium bekerjasama dalam formasi jaringan skeletal. Vitamin D berhubungan dengan tidak sempurnanya metabolisme kalsium pada janin. Vitamin E yaitu membantu proses reproduksi dan menurunkan risiko spontan serta stillbirth atau lahir mati. Vitamin K yaitu penting untuk koagulasi darah dan mencegah perdarahan saat persalinan. Vitamin C yaitu fungsi utama untuk formasi kolagen dan kekebalan tubuh. Defisiensi berhubungan dengan tidak sempurnanya membran janin dan kematian saat persalinan. Konsumsi megadosis dapat menyebabkan janin dan bayi mengalami gangguan kesehatan. Vitamin B yaitu secara umum fungsi vitamin B untuk metabolisme zat gizi makro. Vitamin B1 dan B2 mencegah mual. Defisi vitamin B2 menghambat pembentukan kartilago skeletal tidak terbentuk sempurna, tulang pendek atau tulang rusuk menyatu. Defisi asam folat yaitu kelainan bawaan anemia makrositik. Folat dan vitamin B12. Kedua vitamin ini bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan meningkat vol darah untuk janin dan plasenta. Penelitian membuktikan bahwa diet cukup folat sesudah atau sebelum 6 mikrogram kehamilan mengurangi insiden dari neuralgic spina bifida. Suplementasi folat yang berlebihan 350 mikrogram yang biasanya diberikan bersama Fe dapat mempengaruhi absorpsi zinc. Suplemen yaitu beberapa jenis zat gizi dibutuhkan dalam jumlah banyak saat kehamilan, sehingga dibutuhkan suplementasi kalsium, Fe, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Keluhan yang sering dialami ibu hamil yaitu yang pertama, payudara sakit, pertambahan ukuran dalam waktu singkat, hair bloom, dorongan rahim pada lambung, konstipasi, pengaruh hormon progesteron yang membuat gerakan usus menjadi lebih rileks, pengaruh progesteron dan akibat tekanan rahim, sesak napas, desakan rahim pada paru-paru, sering buang air kecil, rahim membesar dan menekan kandung kemih pada akhir kehamilan, sakit pada persendian, progesteron membuat sandi menjadi agak longgar.